Periksa dokter, anakku sungsang nih. Apa sih sebenarnya sungsang itu? Dan gimana cara ngatasinya? Simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin sungsang atau presentasi bokong. Nah, sungsang atau presbo ini adalah suatu kondisi di mana ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 35 minggu itu posisi janinnya, bokongnya yang ada di bagian bawah rahim. Jadi normalnya ketika kita hamil sudah jelang persalinan itu kepala yang ada di bawah. Kenapa? Karena ketika kita melahirkan secara pervaginam, itu yang pertama kali keluar itu adalah kepala. Karena kalau kepalanya bisa keluar, maka semua bagian tubuh bayi itu kemungkinan besar akan keluar. Sebab yang paling gede kalau bayi itu adalah kepalanya gitu. Posisi sungsang sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah Frank Bridge atau sungsang Frank. Posisi ini adalah posisi di mana bokong bayi itu berada di bawah, kepalanya ada di atas, tetapi kedua kaki bayi itu lurus ke atas, jadi kakinya itu ada di depan wajahnya. Nah, posisi ini itu adalah posisi yang paling umum terjadi, dan posisi ini adalah posisi yang bisa dilakukan persalinan normal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah complete bridge atau sungsang lengkap. Posisinya itu adalah posisi sungsang, tetapi lutut dan kaki bayi itu di dalam kandungan itu menekuk ke bawah seperti sedang berjongkok gitu. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka bisa-bisa yang masuk ke dalam vagina atau jalan lahir itu adalah kakinya duluan. Kemudian ada juga yang namanya incomplete bridge atau sungsang tidak lengkap. Kalau posisi ini itu kombinasi dari Frank bridge dan complete bridge, di mana salah satu kakinya bayi itu nekuk ke bawah, satunya itu ke atas gitu. Nah, posisi ini itu kadang-kadang bikin ada rasa seperti bayi yang menendang di perut bagian bawah gitu. Biasanya untuk posisi complete bridge atau incomplete bridge itu memang agak susah untuk dilakukan persalinan spontan atau persalinan pervaginam. Lalu sebenarnya apa sih yang bikin seorang ibu itu bisa mengalami sungsang nih posisi bayinya? Yang pertama adalah kalau misalnya air ketubannya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ini menyebabkan kalau terlalu banyak, bayinya itu jadi bergerak bebas gitu. Jadi dia muter-muter terus gitu. Akhirnya ketika usia kehamilannya udah di atas 35 minggu pun, dimana seharusnya ruangannya itu udah sempit, dianya udah susah bergerak. Ketika air ketubannya terlalu banyak, dia masih bisa bergerak bebas gitu. Akhirnya dia nggak masuk-masuk panggul, malah bisa jadi sungsang. Selain karena terlalu banyak, bisa juga karena terlalu sedikit. Jadi ketika dia udah posisinya presbo, dia stuck, dia nggak bisa muter lagi karena air ketubannya itu terlalu sedikit. Jadi posisinya itu dia jadi kesempitan seperti itu, karena memang bayi di dalam kandungan itu seperti berenang-renang di dalam kolam gitu. Semakin banyak airnya, dia semakin bebas bergerak, semakin sedikit dia juga semakin sulit bergerak. Jadi yang bagus itu memang yang pas-pas aja. Yang selanjutnya, kalau ini bukan kehamilan yang pertama, jadi memang ibu dengan paritas 2 atau 3 gitu yang sudah pernah melahirkan 2 atau 3 kali itu lebih rentan mengalami sungsang dibandingkan mereka yang baru hamil pertama kali. Lalu kalau misalnya ibunya itu anaknya kembar, baik itu kembarnya cuma 2 atau 3, itu juga rentan sungsang. Makanya kadang-kadang kalau anaknya kembar tuh kadang satu presentasi bokong, satunya presentasi kepala, itu bisa terjadi karena memang kembar meningkatkan resiko terjadinya sungsang. Penyebab lain bisa kalau misalnya janinnya terlalu kecil atau IUGR, kelainan letak plasenta misalnya seperti plasenta previa, dan yang terakhir kalau misalnya ibu itu memiliki bentuk rahim yang tidak normal. Lalu apakah bayi yang sungsang itu pasti langsung di SC? Apakah nggak bisa melahirkan normal? Jadi sebenarnya bayi-bayi sungsang itu bisa dilahirkan secara spontan atau pervaginam, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Udah kayak iklan aja ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi baru bisa dilahirkan secara pervaginam atau spontan itu jika posisi bayi itu Frank bridge. Jadi kakinya tuh menghadap ke atas nih, seperti gambar yang aku taruh di samping. Ini memudahkan untuk melahirkan secara normal, karena biasanya yang masuk panggul itu bokongnya. Kalau misalnya complete bridge atau incomplete bridge, itu yang masuk panggul itu bisa kakinya. Nah, kalau udah kakinya itu agak sulit Bu untuk dilahirkan secara pervaginam. Kemudian ukuran janinnya juga tidak boleh terlalu besar, dan panggul ibu itu harus lebar. Kenapa? Karena sebenarnya bagian terbesar dari janin itu adalah kepala.
Ibarat kata kalau kepalanya bisa keluar gitu, bisa keluar dari jalan lahir, maka semua bagian tubuhnya itu bisa keluar. Tetapi kalau bokongnya dulu yang keluar, belum tentu kepalanya bisa keluar. Jadi ada risiko nanti kepalanya justru tersangkut, kemudian vital distress, dan akhirnya bisa meninggal. Jadi selain syarat tadi, memang harus dipastikan bahwa digit janinnya itu bagus. Usia kehamilannya juga sudah 37 minggu ke atas, dan pembukaan persalinannya itu tidak lama gitu. Jadi maksudnya bukan partus lama gitu. Jadi kadang-kadang kan ada nih yang partusnya tuh lama gitu, pembukaannya tuh lama, udah di atas 4 tapi nggak nambah-nambah karena mungkin kontraksinya kurang bagus. Nah, kalau kondisinya seperti itu, nggak bisa untuk dilahirkan. Jadi sebaiknya kalau misalnya anak kalian sungsang, itu konsultasi dengan dokter. Karena memang persalinan sungsang, bahkan yang lewat vagina sekalipun, itu harus ditolong oleh dokter, tidak boleh oleh bidan. Nah nanti kalau misalnya dokter, wah ini memang harus SC, ya sudah, usahakan menerimanya dengan lapang dada. Daripada nanti kita paksakan melahirkan normal, malah kepalanya nyangkut gitu. Dokter nanti akan tahu kok, ini tuh bisa nggak ya dilahirkan normal atau ini harus sesar. Karena dokter juga tahu syarat-syarat persalinan sungsang yang lewat vagina itu gimana, itu dokter pasti juga tahu gitu. Jadi ya kita manut aja lah ya sama dokter, daripada nanti terjadi sesuatu sama bayi kita. Lantas, apakah posisi sungsang ini masih bisa kembali normal? Tergantung sebenarnya ya. Kalau misalnya sungsangnya ini di bawah usia 35 minggu, itu memang dia masih bisa ada harapan untuk dia berputar kembali. Karena ruang geraknya itu masih luas gitu. Tapi kalau udah 36, 37 dan dia sungsang, memang harapan dia untuk berputar sendiri menempati posisi yang optimal itu agak tipis. Karena ketika janinnya makin gede, kan rahimnya makin sesek juga. Jadi dia ketika mau berputar itu makin susah gitu. Tapi ya tidak ada salahnya untuk berdoa dan berharap gitu. Karena memang sampai saat ini belum ada obat atau cara yang memang 100% pasti berhasil untuk mengatasi sungsang. Jadi seperti yang pernah aku sebutkan di cara mengatasi sungsang, sebenarnya cara untuk biar bayinya ini kembali optimal itu ya salah satunya adalah dengan berdoa. Karena memang ya hanya dengan berdoa, terus kita pasrah, kita melakukan gerakan-gerakan yang membantu optimalisasi posisi dan ngajak ngobrol janinnya, itu mungkin janinnya bisa berubah. Ada satu tindakan yang namanya adalah ECV, External Pelvic Fusion, atau kita memutar kepala bayi gitu. Yang bisa melakukan adalah dokter yang sudah profesional dan kompeten. Jadi kalau misalnya usia kehamilannya itu sudah di atas 37 minggu ya, dokter akan memutar kepala si bayi ini dari luar. Jadi emang kayak diputer gitu, perutnya tuh diputer gitu biar kepalanya itu menepati posisi yang di bagian bawah. Tapi tidak semua kehamilan sungsang bisa dilakukan ini. Karena ECV itu ada resikonya, bisa menyebabkan perdarahan, ketuban pecah dini, kontraksi dini, gawat janin gitu. Jadi memang ini harus super hati-hati dan harus sangat memperhatikan kondisi janin dan ibunya. Makanya tidak semua dokter mau melakukan ECV ini, terutama kalau misalnya emang denyut jantungnya tidak bagus, terus misalnya janinnya itu memang gede, plasentanya ada di bawah, kehamilannya kembar, denyut jantungnya bayi tidak normal, atau ada riwayat perdarahan. Itu biasanya dokter tidak akan bersedia melakukan ECV, dan ECV ini juga tidak 100% berhasil gitu. Jadi ya bisa juga gagal gitu. Bukan satu cara yang memang 100% sukses gitu. Nah, selain ECV ini ada yang lebih mild lagi yang bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan yang memang membantu supaya janin ini bisa muter gitu. Tapi memang untuk melakukan gerakan ini harus konsisten, dilakukan setiap hari sambil diajak ngobrol janinnya, sambil berdoa supaya janinnya nanti bisa muter gitu. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga cukup jelas ya, tidak usah terlalu panik karena sebenarnya sungsang ini tidak berbahaya. Kecuali misalnya sungsang terus nggak bisa lahiran normal, kita paksakan lahiran normal, nah itu memang bisa berbahaya. Tapi kalau sungsangnya aja itu sebenarnya tidak akan berbahaya bagi janin gitu. Cuman memang resiko untuk melahirkan SC semakin tinggi ya. Dan kalau misalnya melahirkan SC, seperti yang sudah pernah aku bahas di video soal SC, tentu nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti. Seperti misalnya kalau pengen anak kedua, kita harus kasih jeda dulu minimal 2 tahun atau sampai rahimnya ini ketebalan SBR-nya itu mencukupi, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.